Iya, pemirsa, ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah resmi ditahan dan dititipkan di Rumah Tahanan KPK Kuningan, Jakarta Selatan. Nah, penahanan ini dilakukan setelah Febri menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung. Febri tiba di Rumah Tahanan KPK pada Jumat malam sekitar pukul 23:23 waktu Indonesia Barat menggunakan mobil tahanan Kejaksaan Agung. Nah, penahanan ini dilakukan setelah Kejaksaan Agung menetapkan Febri sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang. Ia ditahan di rutan KPK selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan. Nah, pengusutan kasus TPPU ini menyusul temuan emas seberat 74 kg dan uang tunai ratusan miliar rupiah di kediaman Febri di kawasan Sentul, Jawa Barat. Nah, selain itu, Kejaksaan Agung juga masih menangani sejumlah perkara lain yang berkaitan dengan pelimpahan kasus dari Polri. Penyidik terus mendalami perkara ini termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain. KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK. Adapun terkait dengan penahanan terhadap tersangka saudara FA merupakan sepenuhnya kewenangan penyidik di Kejaksaan Agung yang tentunya berdasarkan pada kebutuhan penyidikan perkara tersebut. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini terkait penahanan Febri Adriansyah sudah bergabung dengan jurnalis Berita 1 Maria Gabriela yang saat ini berada di Gedung Merah Putih KPK. Selamat siang, Gebi. Gebi, bisa Anda jelaskan seperti apa perkembangan terbaru terkait dengan penahanan mantan atau ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang kini dititipkan di rutan KPK ini? Apa aja informasi yang sudah bisa dikonfirmasi seperti itu hingga siang hari ini? Silakan. Ya, selamat siang Fernando dan juga pemirsa Berita 1 dengan bahwa mantan Jampitsus Febri Adriansyah belum ditahan di rumah KPK di Gedung Merah Putih Jakarta Selatan begitu, di mana sebelumnya memang Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK Elisa ini menyebutkan bahwa KPK telah menerima surat permohonan perbantuan penitipan tahanan dari Kejaksaan Agung sebelum akhirnya Febri ini resmi dititipkan di rutan KPK tadi malam. Di mana diketahui bahwa Febri akan dititipkan di rutan KPK untuk masa penahanan awal selama 20 hari, terhitung sejak kemarin Jumat 24 Juli 2026. Rolando dan juga pemirsa Berita 1, juru bicara KPK, Budi Prasetyo juga memastikan bahwa Febri ini tidak ditempatkan di sel khusus begitu, di mana ia menempati sel yang sama dengan tahanan yang lainnya. Selain itu, berdasarkan informasi yang kami himpun terkait dengan keputusan untuk penempatan Febri di rutan KPK sendiri ini memang didasarkan pada beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah terkait dengan alasan keamanan serta untuk menjamin akuntabilitas dan juga transparansi dalam proses hukum. Selain itu, Jamwas Rudi Margono juga mengatakan bahwa penempatan ini memang merupakan sinergi antara Kejaksaan Agung dan juga KPK dalam penanganan perkara ini. Rolando juga pemirsa Berita 1, berdasarkan informasi yang kami himpun dari Febri Diansyah yang menjadi kuasa hukum daripada Febri sendiri memang mengatakan bahwa untuk penahanan di rutan KPK ini merupakan kewenangan dari penyidik kejaksaan. Dan nantinya selama proses pemeriksaan begitu, kuasa hukum juga menyebutkan bahwa Febri akan berkomitmen untuk menjelaskan hal-hal yang diketahuinya sebagai bentuk sikap kooperatif dan juga menghargai selama proses hukum berjalan. Rolando. Baik, Gebi,
Lalu apakah ada agenda pemeriksaan lanjutan atau koordinasi khusus begitu hari ini antara tim penyidik Kejaksaan Agung dengan pihak KPK terkait dengan penahanan ini? Dan Gaby, tadi kami kurang jelas mendengar suara Anda, mungkin Anda bisa lebih dekatkan lagi mic Anda. Silakan Gaby. Ya, Rolando dan juga pemirsa Berita Satu, memang sampai dengan saat ini kami awak media juga masih menantikan begitu informasi ataupun konfirmasi terkait dengan apakah adanya pemeriksaan ataupun koordinasi lanjutan yang dilakukan pada hari ini begitu. Namun dapat kami informasikan bahwa untuk penyidikan kasus dugaan TPPU yang menjerat Irjen ini memang masih terus berjalan, di mana penyidik akan mendalami terkait dengan aliran dana, kemudian aset, serta juga alat bukti lainnya untuk memperkuat pembuktian perkara. Selain itu dapat kami informasikan juga Rolando dan juga pemirsa Berita Satu bahwa KPK sendiri telah menerima surat permohonan untuk supervisi dari Kejaksaan Agung terkait dengan penanganan perkara. Di mana berdasarkan keterangan dari Ketua KPK Setio Budianto mengatakan bahwa dalam surat terkait dengan surat permohonan tersebut telah ditindaklanjuti begitu dengan menugaskan tim dari KPK untuk melakukan koordinasi awal dengan penyidik di Kejaksaan Agung. Setio juga menjelaskan bahwa untuk supervisi yang dilakukan ini masih berada dalam tahap awal, di mana pembahasan yang lebih mendalam begitu baru akan dilakukan setelah nantinya seluruh mekanisme sesuai dengan peraturan KPK ini dipenuhi begitu sebelum memasuki tahapan supervisi yang lebih spesifik. Sehingga memang sampai dengan saat ini kami juga masih menantikan begitu perkembangan terbaru terkait dengan kasus ini. Demikian Rolando. Baik, terima kasih Maria Gabriela atas laporan Anda langsung dari Gedung Merah Putih KPK. Selamat siang, selamat bertugas kembali Gaby.